Ya, sebelah kanan. Ya. Dengan demikian Allah akan menurunkan berbagai rahmat dari sisinya, diturunkan atas kita semua dan terjamah pula kepada seluruh keluarga, juga kepada seluruh penghuni kota puji dan syukur kehadiran Allah kita panjatkan pada saat ini. Insyaallah kita akan membahas salah satu materi sebagaimana yang kita sampaikan akan bermajelis dengan judul Ma'rifatul Insan. Maka pada saat ini kita awali satu di antara unsur Ma'rifatul Insan. Insyaallah akan kita mulai dari unsur ruh terlebih dahulu. Sebagaimana materinya kita semua sudah mengetahui. Itu mungkin bisa diambilkan aturan mana siapa yang pakai aturan untuk yang pertama saya ingin sampaikan kepada di dalam kehidupan di dunia ini, di dalam menempuh spiritual, dalam menuntut ilmu, dalam beribadah kepada Allah, dalam perilaku maupun dalam beramal, hendaknya kita berpegang teguh kepada satu titik, yakni titik itu adalah apakah roh itu. Sesungguhnya setiap diri manusia itu telah diberikan roh oleh Allah. Nah, apa hubungannya roh ini dengan pemiliknya? Satu hal yang harus kita pahami, satu hal yang harus kita telaah lebih mendalam, bahwa roh setiap kita ini adalah satu materi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bila roh ini adalah satu materi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa dalam pemikiran kita? Apa yang bisa kita sikapi dari kejadian itu, dari keadaan itu? Apa? Sikap kita selayaknya harus bagaimana? Ternyata yang kita ini memiliki satu kandungan materi yang dari Allah langsung. Apa? Sikap kita apa? Dan kita harus tahu itu di dalam menuntut ilmu, di dalam mengenali diri. Bila kita tidak menggunakan bahasa ini, maka kita selalu diombang-ambingkan dari prasangka-prasangka, mungkinkah, dan selamanya akan seperti itu. Satu hal mari kita pahami bahwa setiap roh kita ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Tidak ada jarak, tidak ada proses. Nah, supaya kita itu memahami dan kita itu akan tahu, gitu. Ternyata saya memiliki satu materi yang unggulan seperti ini, gitu. Tidak sama dengan materi yang diciptakan oleh makhluk-makhluknya Allah yang lain. Nah, coba mari kita pahami sejenak ini. Jadi setiap manusia itu yang sempurna sebagaimana kita itu diberikan 5 unsur. Di antara unsur itu adalah 4 yang nyata, 1 yang tersembunyi. 4 yang nyata itu dimulai dari ada roh, ada akal, ada nafs, dan ada hayat atau jasad. Nah, keempat-empatnya ini menjadi satu kesatuan yang utuh di dalam wujud sebagaimana kita semua. Ini yang nyata. Orang awam ya seperti ini, gitu, memiliki 4 itu. Orang alim juga 4 itu ada pada dirinya. Bedanya, kalau orang itu alim, dia memiliki satu komponen tambahan dari sisi Allah. Walaupun kita itu memiliki komponen, memiliki power tambahan, gitu, dalam bahasa elektronnya, memiliki power tambahan, tapi kalau tidak tahu cara menggunakannya, fungsi-fungsinya kita tidak memahami, maka tidak ada bedanya dengan yang tetap 4 saja. Eksistensinya cuma tetap 4, belum lengkap 5 lagi. Nah, maka ini perlu dipahami. Pada malam hari ini insya Allah kita akan mulai mengkaji dari unsur roh. Memang di dalam Al-Quran Allah jelaskan bahwa roh itu urusan Tuhan. Engkau tidak diberikan pengetahuan tentang roh itu melainkan sedikit saja. Nah, maka yang sedikit itu kita akan belajar. Yang sedikit itu kita akan belajar. Nah, semoga dengan kita mengkaji ini nanti, kita akan memahami, kita akan bisa mengambil, kita akan bisa mencari betapa pentingnya roh itu, betapa unggulnya roh itu, betapa dekatnya roh itu dengan pemiliknya. Nah, dengan demikian kita akan tahu persis. Nah, pemahaman pertama kita harus mengetahui, gitu, dan sadar bahwa roh itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung dan tetap memiliki koneksitas langsung
dia akan berperan atas kehendak pemiliknya. Dia akan bekerja atas kehendak pemiliknya. Jadi bukan karena kita. Satu kebodohan manusia karena dia adalah telah terombang-ambing oleh komponen yang lain, yaitu komponen tambahan. Apa komponen tambahan itu? Akal dan nafsu. Akal dan nafsu ini bukan satu produk unggulan, bukan materi yang mempertanggungjawabkan setiap kejadian yang dialami oleh setiap kita kepada di hadapan Allah. Maka yang mempertanggungjawabkan itu adalah nah, kalau roh ini tidak difungsikan di dalam kehidupan ini, maka selamanya kita tidak akan pernah tahu bagaimana Allah itu meletakkan setiap manusia itu di dalam pandangannya. Allah selalu mengawasi, Allah selalu mengkontrol dalam keadaan nyata maupun dalam keadaan gaib, dalam keadaan terang benderang maupun dalam keadaan tanpa cahaya. Gelap dan terang itu hanya untuk makhluk. Bagi Allah tidak ada. Bahasa gelap itu karena sesungguhnya segala yang nyata maupun yang gaib, segala kegelapan dan keterangan itu adalah Allah yang telah memberikan satu wacana kepada makhluknya, bukan untuk Allah. Di dalam ayat kursi dijelaskan, termasuk binatang-binatang yang ada di dalam kegelapan, di dalam lorong-lorong itu dipanci rezekinya oleh Allah. Artinya tidak ada keterbatasan bagi Allah. Yang manusia sangat terbatas karena manusia menggunakan apa? Unsur tambahan tadi itu. Cara mengindranya menggunakan komponen tambahan. Komponen tambahannya itu apa? Akal dan nafsu yang akan memberatkan kita nanti. Karena kita menilai setiap kejadian, setiap perbuatan, setiap peribadatan itu kita hanya sebatas menggunakan pemikiran akal. Kalau tidak masuk akal berarti tidak benar. Maka ini adalah satu keadaan yang sangat memprihatinkan di dalam kehidupan orang yang berspiritual dalam beragama. Kita tidak akan mencapai sesuatu. Apa itu? Karena akal dan nafsu itu, manusia ini tidak bisa menerima wahyu sebagaimana para nabi. Lalu apa pengabaran-pengabaran dari Allah yang tingkatannya itu bagian dari wahyu tapi bukan wahyu untuk pelajaran umum? Ini semua orang itu sudah ditutup oleh akal dan nafsu. Padahal Allah masih memberikan jalan itu kepada setiap hambanya melalui apa? Mimpi baik seorang mukmin. Ru'yatul sholidah itu satu kejadian, satu perbuatan Allah yang ditujukan kepada rohnya pada saat dimana akal dan nafsu ini non-aktif, sehingga roh bisa menerima pengabaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama roh itu masih dipengaruhi oleh akal dan nafsu gitu, dalam sadar, maka roh tidak bisa menunjukkan jati dirinya gitu, sebagai nahkoda. Ibarat itu sebuah perlayaran yang di dalam samudera yang luas. Nah, seharusnya nahkoda inilah yang menentukan segala sesuatu, setiap indera, setiap indera. Nah, mari, ini adalah sebuah langkah awal dalam mengkaji tentang roh ini. Allah mengajarkan kepada kita di dalam Al-Quran, insya Allah nanti akan dibacakan kepada kita, agar kita tahu sebatas apa benar
kita itu perlu untuk mengkaji atau mempelajari apa itu roh. Memang roh itu adalah jauhan gaib. Tidak ada yang tahu apa wujudnya roh kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang itu hanya tahu adalah kedudukan roh itu di mana, kayak apa. Artinya kedudukan roh itu bisa diketahui orang-orang yang khawas, yang diizinkan atau diridhoi oleh Allah untuk mengetahui, karena setiap roh manusia itu memiliki kedudukan. Pada saat ini roh ini berkedudukan di dalam alam yang mana, sehingga orang-orang tertentu itu tahu, dan dia melihat berdasarkan warna dari dimensi yang dimana roh itu berkedudukan, atau disebut keimanan. Keimanan itu adalah kedudukan roh di dalam petala-petala langit. Nah, orang melihat gitu, saya melihat orang ini berwarna merah, artinya refleksi yang dimunculkan oleh roh itu yang menutup oleh roh itu, yang terpancar adalah di mana alamnya roh itu, orang itu pada satu langit. Coba di alam jin, berarti sudah dipastikan rohnya orang itu bisa dilihat dengan warna merah. Coba di alam basah, biru. Kalau di alam malakut, putih. Kalau di alam aulia, hijau. Kalau di alam anbiya, putih. Kalau di alam jabarut, berwarna-warni. Kalau di alam kursi samawati, maka itu yang langit itu di mana di atasnya itu Rasulullah sudah mencapai semua itu dan mengenali semua warna-warna. Di atasnya langit ketujuh itu adalah Rasul menyampaikan bahwa antara langit ketujuh ini sampai di miskat Allah itu, ini baru miskat, belum ars, sampai di miskat Allah itu ini terdapat 70.000 dinding hijab dari nur. Nah, kapasitas Jibril alaihissalam, jasadnya kan tercipta dari nur, itu hanya sampai di batas ini. Dan Jibril alaihissalam menyampaikan, bila saya masuk di lapisan yang paling depan, maka akan musnah jasadnya. Artinya malaikat itu sendiri memiliki kapasitas. Nah, sedangkan Rasulullah dengan jasad dan lengkap jasad. Nah, di sini kemuliaan kita akan tahu sesungguhnya setiap manusia itu difasilitasi oleh Allah gitu, dengan kapasitas yang lebih tinggi daripada malaikat gitu. Maka tapi manusia yang bagaimana gitu. Artinya bila orang itu telah mencapai satu kemuliaan sebagaimana yang Allah muliakan kepada junjungan kita, panutan kita, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Kita sendiri ini sebetulnya harus menyadari bahwa ada komponen. Oke lah, karena hayat kita, jasad kita ini tidak sesuci sebagaimana hayat atau jasadnya Rasul. Maka Rasul menyampaikan bahwa sesungguhnya masih ada jalan kita itu untuk mengalami satu menerima pengabaran dari Allah melalui apa? Melalui mimpi baik seorang mukmin, dengan kategori orang itu mencapai mukmin terlebih dulu. Mukmin itu
beriman yang antero, beriman yang sempurna. Bukan asal iman-imanan saja, cuma percaya saja, enggak seperti itu kategorinya. Dari bahasa memang seperti itu. Tapi yang dibilang mukmin itu adalah antero. Nah, apa yang bisa kita perjuangkan dengan Allah memuliakan manusia gitu. Karena sesungguhnya tujuan di dalam kehidupan ini adalah penciptaan semesta alam ini adalah apa tujuannya Allah? Ingin menciptakan apa? Khalifah di muka bumi. Artinya tujuan dalam penciptaan jagat raya beserta isinya ini adalah siapa? Manusia. Karena kekhalifahan ini sudah ditawarkan oleh Allah kepada para malaikat langit, gunung-gunung, cuma makhluk-makhluknya Allah yang lain tidak ada yang sama. Bahkan malaikat sendiri waktu Allah mengabarkan bahwa akan menciptakan khalifah di muka bumi, malaikat sendiri pesimis terhadap Allah. Di dalam Al-Quran jelas dijelaskan dalam surat Al-Baqarah itu. Yang kami sendiri ini, kenapa engkau mau menciptakan orang yang akan membuat kerusakan di muka bumi? Mereka akan menumpahkan darah dan lain-lain. Sedangkan apa kurangnya kami selalu beribadah gitu kepada Allah. Allah saja dihebat oleh malaikat. Nah, dia tidak mengetahui bahwa tujuan penciptaan kasarannya gitu malaikat ini, kasarannya Allah ini. Kami kita ciptakan sebagai pendukung. Tujuan saya adalah ini. Kita mesti memahami ini, gitu. Bila kita tidak memahami ini, dari mana kita bisa mengenali diri yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap manusia? Kita ini produk unggulan. Yang ada di dalam kita ini adalah ada produk unggulan yang memiliki hit capacity, gitu, yang untuk bisa menembus petala-petala langit itu. Nah, produk itu bagaimana bisa berperan, bagaimana bisa berfungsi? Yang Allah menginginkan itu adalah sebagai tujuan penciptaan semesta alam. Betapa meruginya kita bila kita sama sekali tidak mengetahui hal ini. Betapa ruginya di dalam kehidupan ini kita hanya bisa untuk beribadah dengan ala kadar. Maka sertakan setiap peribadatan itu dengan pemahaman bahwa sesungguhnya memiliki kelebihan. Jin itu bisa beribadah. Iblis dulu itu tidak ada sejengkal bumi ini yang tidak ditempati oleh iblis itu untuk beribadah kepada Allah dulunya. Tapi dia tidak terpilih karena ada kesombongan. Nah, maka kesombongan di dalam kehidupan ini tentang hal apa saja itu adalah sebuah perwujudan kita itu mengikuti siapa? Iblis. Kalau kita itu belum alim, maka belum masuk kategori kita mengikuti iblis. Tapi kalau masih keceng-keceng sebagaimana kita masih mengikuti setan atau bahkan mengikuti jin. Nah, perwujudannya itu adalah dengan bentuk kita mengikuti salah satu di dalam unsur kita. Apa namanya? Nafsu. Sesungguhnya setiap nafsu itu adalah bersifat ingkar terhadap kebenaran dari sisi Allah. Kecuali, nah ini jangan dikebiau-biau saja semua, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhan. Nah, inilah. Jadi tanpa kita mendapatkan rahmat dari Allah untuk merahmati nafsu kita, maka
kita tidak akan bisa membawa kehidupan ini untuk menjadikan roh itu sebagai nahkoda. Roh itu sebagai nahkoda. Nah, sekarang kita tahu bahwa akal, nafsu itu adalah pendukung. Kita posisikan dia tetap sebagai pendukung. Setiap unsur itu tidak pernah bisa terlepas dari diri kita. Yang kita diwajibkan oleh Allah itu adalah untuk mengelola, untuk memanage-nya. Bagaimana caranya memanage akal? Bagaimana caranya memanage nafsu? Nah, sesungguhnya kejadian-kejadian yang asal muasalnya itu mengikuti akal dan nafsu itu akan tersensor, dan akan memberatkan kita kala mana dia dalam pengingkaran kepada ketetapan Allah. Kesensor itu maksudnya adalah tidak langsung itu sebagai amalan baik secara keseluruhan. Yang mengikuti perintah-perintah Allah itu adalah itu yang akan masuk, berarti mengikuti roh. Karena di sini pernah ada saya menyampaikan pelajaran tentang al-hamad. Al-hamad itu adalah ada dua di dalam setiap manusia itu ada dua. Ada dua sumber inspirasi yang ditujukan kepada akal dan nafs. Di dalam surat Asy-Syam ya, yaitu fa'al arhamaha fijiroha wa takwaha, itu artinya diberikan dua jalan, kita disuruh milih. Kalau akal itu cerdas, berarti akan mencerminkan dia sebagai seorang pengabdi kepada ruhnya. Tapi kalau dia menerima akal itu adalah berita baik, maka dia akan ikuti, tidak yang fujuroha, jalan kesesatan. Maka masuknya bukan lewat akal, tapi lewat nafsu yang memiliki kecenderungan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada satu kehendak itu yang akan menguntungkan bagi roh sebagai amalan baik nanti melainkan kehendak yang dirahmati oleh Allah. Seumpama saya berniat sebentar saya mau bermajlis, maka itu adalah bagian dari perbuatan nafsu, tapi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Kita lagi repot. Itu asli dari yang tidak dirahmati. Jadi tidak ada sesuatu kejadian yang tidak dirahmati oleh Allah itu yang membawa barokah. Tidak ada. Kelihatannya enak-enak, kelihatannya hebat-hebat. Jangan dikira dengan banyaknya materi, dengan banyaknya harta, dengan banyaknya anak, dengan banyaknya perbendaharaan benda di bumi yang baik-baik itu adalah satu penentu rahmat dari Allah. Belum tentu. Maka bila kita ingin kaya, bila kita ingin punya anak banyak, bila kita itu ingin pangkat yang tinggi dan lain-lain, maka berpeganglah kepada Allah. Tali Allah artinya apa? Menggunakan dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk itu dan mengikuti apa yang telah diteladani
menjadikan Nabi sebagai teladan dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Artinya selain kita itu memiliki kedekatan yang sangat dekat dengan Allah, itu pun Allah masih memberikan komponen tambahan. Apa itu komponen tambahan? Ilmu. Nah, ilmi inilah sesungguhnya diantaranya pada harfiahnya itu adalah apa yang telah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini adalah ilmu secara harfiah. Bila kita mengamalkan, kita mencermati, kita mengkaji sebagaimana pada malam hari ini dan mencermati serta kita yakin dan berserah diri kepada Allah atas segala ketetapan-ketetapan yang tertulis itu, maka dia akan menghasilkan nur atau ruh. Biasa disebut apa? Ilmu. Itu sebagai unsur pendukung juga. Walaupun ini punya tugas amat berat. Dia memfasilitasi antara dirinya dengan Tuhan untuk mencapaikan segala sesuatu. Sampai tidak sesuatu ini saya sampaikan kepada Allah, dia yang memfasilitasi. Nah, diantaranya adalah bertingkat-tingkat. Kenapa orang sejenak begini langsung dapat jawaban yang pas? Karena dia sudah memiliki koneksitas dan difasilitasi unsur ilmu ini. Kalau kita tidak menyayangi Al-Quran, kita tidak mengamalkan, kita tidak mengimani, kita tidak menjadikan Al-Quran ini sebagai hikmah, maka selamanya kita tidak akan memiliki unsur pendukung ini. Tambahan ini namanya ilmu. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata yang Allah letakkan di dalam dadanya setiap orang-orang yang berilmu. Artinya ilmu itu adalah Al-Quran, tapi dalam bentuk roh. Sebagaimana Al-Quran yang tersimpan rapat di mana? Di Lauhul Mahfuz. Jadi yang ada ini apa ya? Yang ada ini adalah mushaf. Maka jadikanlah ini sebagai pelajaran agar menjadi unsur pendukung yang lebih dekat. Tujuannya adalah apa? Irji ila rabbi. Jadikan ilmu ini sebagai wasilah, tetap pendukung. Nah, inti daripada manusia ini adalah tetap ada di dalam unsur yang dia adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Sama halnya dengan Ruhul Quran, juga bersumber dari sisi Allah langsung. Nah, seperti itu. Kalau kita mau mencermati ilmu itu bisa menerima dari Allah langsung. Akal manusia itu bisa menerima ilham. Nafsu bisa menerima apa? Fujuroh, jalan kesesatan. Jadi semua ini sudah diklasifikasikan oleh betapa detailnya Allah itu menciptakan manusia, betapa produk itu unggulan di atas makhluk-makhluk Allah yang lain. Jangan salah, manusia itu beribadah mendambakan surga, gak salah. Bagi siapa? Tapi kalau dia mengerti gitu, surga ini adalah apa? Bukan tujuan penciptaan. Tujuan penciptaan ini adalah roh manusia. Nah, dia itu tempat komponen pendukung. Neraka juga sama.
Karena Allah ingin mewujudkan keadilannya. Orang yang mengikuti ilham melalui akalnya, orang yang mengikuti perintah Allah melalui Al-Quran dan ilmunya, orang yang mengikuti setan melalui jalan kesesatan, maka keadilan ini yang akan ditunjukkan oleh Allah dengan adanya surga dan neraka. Jangan pernah takut. Yang ketiga, kewajiban yang telah difardukan oleh Allah, dan dengan sepenuh kesadaran bahwa kita ini adalah tujuan penciptaan dari segala yang tampak saat ini. Maka di apa semua itu adalah hanya bagian penuh, termasuk malaikat sebagai penuh. Nah, ini yang perlu kita pahami di dalam kehidupan ini. Nah, buktinya apa? Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ruh itu antara orang yang mati dengan yang tidur sama-sama. Orang yang mati, ruh itu dalam genggaman Allah, kuasa Allah maksudnya, kembali dihimpun oleh Allah dalam satu tempat. Gitu. Orang yang tidur juga sama dihimpun. Bedanya orang yang mati tidak dilepas, tapi orang tidur dilepas. Begitu orang itu bangun, tersadar. Ini permasalahan. Menunjukkan bahwa roh ini adalah sebuah pelajaran yang harus kita tahu kedudukannya, asalnya dari mana, gitu. Dan untuk apa ini Allah ini? Untuk memberikan setiap kita ini roh itu. Nah, tadi sudah saya sampaikan, gitu. Jadikanlah unsur akal, gitu, dan ilmu, gitu, dan hayat ini sebagai pendukung, gitu, untuk menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tugasnya roh, untuk kembali agar manusia itu kembali kepada apa? Awal penciptaan. Ruh itu adalah sesuatu yang mulia, gitu, yang bersumber dari yang maha mulia, sesuatu yang paling mulia, gitu, yang bersumber dari yang maha mulia langsung. Ini harus diketahui kita, agar kita itu bisa menempatkan segala bentuk perbuatan, sikap itu mengacu kepada apa yang telah diajarkan oleh Allah dalam tujuan penciptaan jagat raya beserta isinya. Masalah hikmah dan lain-lain, amalan dan lain-lain, insya Allah akan kita bahas kepada sesi berikutnya, pelajaran tentang unsur yang lainnya. Tapi pada malam hari ini kita akan konsen tentang roh. Betulkah roh itu dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran? Maka kita akan coba menggali dalilnya, gitu. Barangkali nanti akan menjadikan titik terang ilustrasi di mana yang telah dari tadi saya kedepankan, gitu, sebagai pembuka, gitu, sehingga nanti akan didukung oleh Al-Quran, hasil Quran. Coba saudara Indra mungkin bisa dimulai. Bisa dimulai dari atas, dari awal. Surat Al-Ahad. Al-Quran surat Al-Injil ayat 9 artinya, maka apabila aku telah menyempurnakan
akan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruhku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ini ayat ini menjelaskan ini masih di dalam rencana. Apabila masih ada kalimat di depan apabila, berarti belum terjadi. Kepada siapakah ini? Gitu. Kepada siapa disampaikan? Maka ini kepada makhluk mukharrab yang ada sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disampaikan, dikabarkan. Demikian. Ini masih belum. Allah masih merencanakan apabila. Gitu. Nah, sekarang lanjut ayat berikutnya. Al-Quran surat Shad ayat 72 artinya, kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruhku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Nah, ini sudah ada peningkatan, penekanan. Apabila aku tiupkan, jadi sudah ada sebuah penekanan. Ternyata pengabaran Allah itu bukan cuma satu kali di dalam Al-Quran, berkali-kali, bertingkat-tingkat. Gitu. Dan ini sudah mengalami satu pendekatan-pendekatan. Gitu. Pendekatan-pendekatan. Tadinya Allah mengumumkan perencanaan, nanti setelah saya sempurnakan jasadnya, gitu, maka akan aku tiupkan. Nah, ini apabila saya sudah tiupkan, maka begini lagi, perbuatannya sama. Sekarang lanjut ke 3. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172 artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Jadi kenapa ini ayat saya taruh di akad depan, gitu. Karena ayat ini, kalau tadi yang dimaksud 2 ayat di depan itu, yang dimaksud oleh Allah adalah asal muasal. Apa? Sesungguhnya setiap kalian itu diciptakan, setiap manusia ini diciptakan dari diri yang satu. Gitu. Tapi ini ayat ini, surat Al-A'raf ini adalah sudah menjamah sampai kita, mulai dari Adam dan kita semua. Artinya kita bisa sampaikan sebelum roh itu ditiupkan, itu kita sudah ada baiat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersaksi, ya benar, engkau adalah Tuhanku. Kenapa Allah melakukan itu? Supaya nanti di kemudian tidak dikatakan bahwa Allah itu tidak mengabarkan apa-apa. Dipikir sudah bersaksi, sudah baiat. Dan semua hakikatnya roh itu adalah tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun roh itu yang tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia rohnya adalah tunduk, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala ketentuan. Dengan segala ketentuan. Maka di sini sebelum roh itu ditiupkan, gitu, sudah dilakukan oleh Allah sebuah baiat, pertanyaan, pengakuan, ikrar. Betul nggak aku ini Tuhan? Iya betul, saya bersaksi. Nah, jadi jangan kenapa Allah melakukan? Supaya nanti dipikir Allah itu tidak mengajari sama dia, tidak pernah berbicara dengan dia, tidak dikasih tugas dengan dia. Artinya saudara, bersaksi bahwa engkau Tuhanku itu adalah kita akan tunduk, patuh dan taat atas apa yang diperintahkan, gitu, dan apa yang diajarkan
gitu. Apa yang dilarang juga ditinggalkan, semua itu adalah bagian daripada ya, saya bersaksi engkau adalah Tuhan. Tidak ada orang yang menghamba kepada Tuhannya yang tidak disertai dengan kepatuhan dan ketaatan. Tidak ada. Kalau orang yang sudah diciptakan sebagai produk unggulan dan kewajibannya menghamba kepada Tuhan, kok di dalam kehidupannya itu sikapnya itu bisnis, gitu. Ya ini urusannya dia. Gitu. Maka Allah memperlakukan hukumnya, keadilannya, agar Allah itu bisa membalas kebaikan orang yang taat, dan Allah juga akan menghukum kepada orang yang tidak taat alias ingkar kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruh itu ini masih belum ditiupkan, masih rencana-rencana, dan ini sudah diambil saya. Nah, sekarang lanjut. Surah As-Sajdah ayat 9 artinya kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ruhnya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, ini sekarang Allah itu setelah tadi itu mengabarkan kepada malaikat itu tentang roh gitu. Nanti setelah itu apabila aku sempurnakan dikabarkan lagi. Terus setelah itu sebelum ditiupkan Allah ambil janji setianya dulu, ikrar dulu, baiat dulu. Setelah itu baru ditentukan, ditiupkan. Al-Sajdah ayat 9. Lalu apa reaksi kalau ruh itu sudah ditiupkan? Maka ia berfungsi sebagai apa? Pendengaran, penglihatan, dan masih hati oleh mereka, setiap manusia. Nah ini Allah menjelaskan setiap manusia. Artinya begitu roh itu ditiupkan, gitu, maka fungsinya itu langsung aktif. Berarti eksistensi roh itu sudah bisa dipastikan karena kita merasakan, kita menikmati, kita memiliki. Kita memiliki semua pendengaran, kita memiliki semua penglihatan, kita semua memiliki hati, katanya. Gitu. Tapi saya belum pernah melihat hati kecuali hatinya yang tiap hari saya makan. Gitu. Ini orang. Gitu. Nah, artinya kita sudah merasakan itu, kita sudah menikmati itu. Berarti roh itu sudah ada di dalam jiwa kita, di dalam tubuh kita, di dalam jasad kita. Nah, setelah itu kita tahu fungsinya tadi itu, maka haruskah kita masih memiliki sebuah pertanyaan, gitu. Sebagaimana, tapi walaupun demikian, gitu, Allah itu tetap mengakomodir keinginan orang-orang yang seperti orang-orang terdahulu itu, gitu. Pertanyaan itu selalu dilontarkan, walaupun ini sudah jelas. Bila setelah aku tiupkan, maka akan jadi pendengaran, penglihatan, dan hati bagi mereka ini. Ini sudah jelas karena dia sudah menikmati, tapi masih bertanya. Ada nggak sebuah pertanyaan di dalam ayat itu? Berikutnya, gitu. Barangkali ada orang yang ingin bertanya tentang roh kepada Nabi. Coba, ada. Aturan surat Asy-Syura ayat 52 artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu nur. Dengan itu kami memberi petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki,
di antara hamba-hamba kami, dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Saudara, ini yang saya maksud di depan tadi itu sebagai komponen pendukung tambahan, gitu. Sebagai power, gitu. Betapa pentingnya ilmi itu, betapa pentingnya Ruhul Quran itu. Yang dimaksud Quran itu adalah Ruhul Quran yang tersimpan rapi di dalam Lauhil Mahfuz, di atas, dalam ketinggian. Nah, dengan itu, gitu, tidak ada yang mengetahui rahasianya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang surat Asy-Syura ini menjelaskan ada berapa ayat? 52. Ini menjelaskan bahwa betapa pentingnya ilmi itu. Sungguh Allah itu telah menjadikan Al-Quran itu antero ke dalam diri Rasul. Allah menjadikan Al-Quran itu antero di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu, ini ingat ya, dengan itu, gitu, yang tadinya engkau tidak mengetahui, gitu, apa itu iman, apa itu ilmu, apa itu yang lain-lain itu, tidak mengetahui. Dengan itu menjadi tahu. Karena sifat ilmi itu salah satu di antaranya adalah apa? Mengetahui. Jadi selain sebagai koneksitas, sebagai sarana komunikasi hubungan antara seorang hamba kepada Tuhannya, masih memiliki fungsi-fungsi yang lain. Ilmu itu memiliki fungsi-fungsi yang lain. Di antaranya adalah mengetahui. Nah, dengan itu Ruhul Quran itu Allah letakkan di dalam jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan itu Rasul itu mengetahui apa itu iman, apa itu ilmi, apa itu yang lain-lain itu, lalu digunakan sebagai sarana untuk mengajar kepada seluruh manusia. Kepada seluruh manusia, bukan cuma umatnya, seluruh manusia. Untuk mengajar kepada seluruh manusia. Karena gitu, sesungguhnya dia adalah rahmatan lil alamin. Jadi bukan cuma untuk manusia, tapi manusia juga diperintahkan untuk mengajar kepada dan mengenali. Manusia akan mengenali seluruh makhluk-makhluknya Allah yang lain. Ini adalah fungsi daripada Al-Quran itu. Nah, apakah dulu sebelum ada Rasul itu juga Allah sudah memperlakukan? Sudah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, pada zaman Nabiullah Musa alaihissalam itu sesungguhnya Taurat itu adalah cahaya. Taurat itu juga adalah Taurat itu adalah cahaya dan petunjuk. Nah, artinya di masa Nabi Musa, jauh sebelum Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW itu sudah ada bagian daripada Al-Quran itu diturunkan yang dinamakan Taurat. Bentuknya apa? Sama. Bentuknya sama. Cuman pada masa itu disesuaikan oleh Allah pada masanya, teknologi pada saat itu. Tidaklah sama dengan teknologi pada saat ini. Maka ada batu yang bertulis dan ada apa lagi
itu mulai dari Nabi Adam sudah Allah turunkan. Artinya Al-Quran, bagian dari Al-Quran ini adalah sudah diturunkan mulai dari Nabi Adam alaihissalam. Berapa banyak Nabi Adam diturunkan petunjuk dari Allah dengan batu yang tulisan yang bergambar dan bisa dikenali, gitu, termasuk Nabi Yunus alaihissalam dan sampai ke Nabi Idris alaihissalam. Nah, dimulailah di situ huruf itu semenjak Nabi Idris alaihissalam. Nah, artinya tidak beda dengan kita. Sekarang kalau Rasul itu sudah tidak ada, lalu bagaimana? Artinya begini, setiap diri yang di dalamnya itu terdapat Ruhul Quran atau disebut ilmi atau ayat-ayat yang nyata yang Allah letakkan di dalam dada, gitu, dalam bentuk nur itu, maka di situ ada tugas dan kewajiban yang melekat atas dirinya untuk diamalkan. Kepada siapa? Kepada siapa saja yang membutuhkan. Bukan untuk pamer, bukan untuk debat. Kalaupun harus kita diskusikan, walaupun dengan keyakinan yang lain, dengan kitab yang lain, maka lakukanlah itu dengan yang santun, dengan penuh kebijaksanaan, agar tidak terjadi satu perdebatan, kusir. Maka Allah memerintahkan seperti itu. Maka tinggalkanlah, jangan untuk bergejar-gejaran. Bila terjadi satu perdiskusian langsung lalu ejer-ejeran, maka itu pertanda kalian adalah dibimbing oleh siapa? Anda bukan dibimbing oleh Ruhul Quran, tapi Anda dibimbing oleh kenapa Al-Quran ini disebut imam? Jadi ini roh pendukung, tapi disebut imam. Kenapa? Karena dia adalah tempat bertanya. Artinya tempat bertanyanya itu bukan kepada Al-Quran, tapi tempat bertanyanya itu melalui dia kita bertanya kepada Allah. Artinya imamnya itu siapa? Yang mengajari manusia itu siapa? Yang memberikan petunjuk manusia itu siapa? Jadi Al-Quran ini sebatas tetap pendukung. Pendukung yang menghubungkan antara roh dengan Tuhan. Jadi makanya Al-Quran tempat bertanya. Artinya Al-Quran itu adalah bila roh bertanya, gitu, Al-Quran ini yang memiliki tempat bertanya kepada Allah, tanya jawab. Pertamanya ya tanya saja, kapan dijawab, gak dijawab ya mana saja, tergantung pada ilmunya. Mu'alimin, mutakalimin, sampai muhadisin, sampai yang Nabi Musa itu Kalamullah, gitu, Laduni dan seterusnya. Itu adalah tingkatan-tingkatan keilmuan seseorang dengan fungsi yang berbeda. Nah, maka dari itu, marilah kita kenali benar-benar dengan ini, maka kita tahu. Jangan lupa, jadikanlah Al-Quran pada dirimu, niscaya akan menjadi imam bagimu, niscaya akan menjadi pelindung atau perisai bagimu, niscaya akan menjadi petunjuk bagimu, niscaya akan menjadi jalan menuju Tuhan. Jadikan Al-Quran itu pada dirimu, niscaya akan menjadi imam bagimu, niscaya akan menjadi petunjuk bagimu, niscaya akan menjadi jalan untuk mengenali Tuhan. Berjuang untuk itu. Terus untuk apa kalian belajar, lalu kita tidak menjadikan ini sebagai penerang, sebagaimana kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilaksanakan
dari saat itu sebuah wacana yang gelap gulita menuju terang benderang. Kapan terang benderang itu terjadi dan kapan gelap gulita itu terjadi ditengarai oleh apa? Kehadiran Ruhul Quran Allah letakkan di dalam diri Nabi. Sehingga Nabi tempat bertanya, tempat menyampaikan risalah, tempat menunjukkan seluruh kejadian-kejadian yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Apa yang telah terjadi yang lalu dan apa yang akan terjadi di kemudian. Sudah digambarkan oleh Allah kepada melalui apa, dengan apa? Karena adanya Quran. Komponen tambahan yang harus diambil oleh setiap diri. Nah, kalau sudah begini seharusnya ayat berikutnya itu sudah tidak perlu, karena tapi nggak apa-apa gitu. Kita tetap adakan gitu. Karena ini adalah sebuah kejadian yang Allah menjelaskan. Nabi gitu. Nabi Al-Quran surat Al-Isra ayat 85 artinya, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya ini. Jadi apakah kita juga tidak pernah memiliki pertanyaan yang sama yang ada di dalam Al-Quran? Ini pasti ada, bukan cuma orang yang tukang ngeyel zaman dahulu saja. Sekarang pun ada. Di zaman sekarang pun banyak. Ingin nggak kita mengetahui? Nah, maka saudara, semua itu akan terjawabkan dengan cara kita merasakan dan kita mengalami sendiri. Dengan catatan terdapat Ruhul Quran di dalam dada kita, alias apa biasa disebut ilmi. Jadi tanpa itu kita tidak akan mengetahui eksistensi ruh itu. Kapan sih saya punya amalan sebuah perbuatan yang mencerminkan ruh itu? Kapan? Pada saat apa? Maka ilmu Allah akan menjelaskan. Bila rasa ingin tahu itu kita tanyakan kepada ruh dari akal, maka akal pun respon langsung seret gitu ke ilmi langsung ke sisi Allah. Sisi Allah kalau memang kita cukup ilminya, maka langsung balik, penjelasan balik, timbal balik. Yang belum mampu ilmunya, ya sabar. Kapan mau dijawab? Begitu juga doa-doa kita, begitu juga urusan-urusan kita, begitu juga keinginan. Kenapa orang terdahulu dengan filsafat, bukan doa? Saya itu hanya mengatakan itu filsafat semeleh. Padahal ditiup ini air, waras. Kenapa? Karena didukung dari jiwa-jiwa yang bersih. Kenapa orang tidak bisa bicara diludahi? Diludahi ini secara medis, secara akal. Itu malah dikasih penyakit. Langsung bisa bicara. Kenapa? Ini sains yang mana yang bisa menjelaskan? Ini perbuatan ilmu itu adalah hakikatnya perbuatan Allah. Allah tadi itu membimbing gitu. Membimbing ilmunya kepada siapa yang dikehendaki. Tidak pandang bulu, bisa jadi anak kecil. Anak kecil itu dikuasakan oleh Allah untuk berbicara jelek. Itu bisa menyentuh orang tua. Bisa jadi. Perilaku anak kecil itu bisa membuka orang tua yang sedang salah. Seperti itu. Maka bersyukurlah kalau masih diingatkan anak kecil. Karena nanti kalau diingatkan sama-sama berilmu itu pasti era-era karena adu argumentasi. Tapi kalau diingatkan anak kecil dengan perbuatan, maka dia dengan ikhlas menerima, menyadari tanpa ada penolakan, tanpa ada itu yang dijaga.
Pokoknya piye caranya harus ada pembenarannya. Yang tidak terima bahasanya disalahkan itu nggak terima. Ingat, itu adalah bagian dari apa tadi? Nafsu. Nafsunya manusia itu seperti itu. Karena dia tempat masuknya apa? Jalan kegelapan alias fujur. Silakan, mana yang akan diaktifkan dalam nafsu dan akal ini, silakan dua-dua. Yang akal bisa menerima ilham, gitu. Alhamat itu, pelajaran tentang alhamat itu ada ilham, gitu. Jadi bisa memikirkan, gitu. Dari akal saja itu bisa memikirkan. Maka Al-Quran, bacalah Al-Quran ini. Ada orang begini, ini nggak cocok dengan Al-Quran. Sudah, dia ingat, bisa mengingat Al-Quran itu adalah bentuk pengabaran dari Allah. Bisa dinyatakan dengan bahasa lain, Allah yang mengajari dia dengan mengingatkan itu. Kalau Allah tidak ingatkan, mau dijawab dengan apa? Rumus. Inilah yang perlu kita pahami, gitu. Pelajaran tentang satu hal, itu adalah penekanan bahwa ruh itu adalah bersumber dari Allah langsung. Nah, seharusnya kita memelihara itu, kita meletakkan kedudukan itu, kita menjadikan itu sebagai imam kita. Artinya apa? Nakoda, jadikan nakoda, penentu dalam sebuah perjalanan panjang mengarungi lautan. Penentu. Karena dialah yang memiliki kapasitas untuk tentang yang nyata, tentang yang gaib, dibantu dengan ilmu. Maka dia akan bisa bertanya yang perlu akal ketahui, gitu. Akal ingin mengetahui, tanya sama roh Jibril. Roh ini secara otomatis ke ilmi langsung ke Allah, Allah langsung menjawab. Inilah sesungguhnya sebuah proses perjalanan, gitu. Artinya, gitu. Kalau kita itu mengikuti jalan-jalan kesesatan, maka mulai akal tertutup. Akal sudah tertutup. Apalagi roh. Bila sebuah pertanyaan masuk ke roh, maka jawabannya pasti hasilnya, eksekusinya adalah apa yang diinginkan, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan melanggar sedikit pun. Tapi kalau masih diserahkan kepada akal dan nafsu sepenuhnya, potensi untuk ingkar itu lebih besar daripada potensi untuk apa? Taat. Akal dan nafsu itu memiliki kelemahan yang sangat. Apalagi nafsu, watak azali dan tabiatnya, sifatnya itu adalah sangat ingkar kepada hukum-hukum ketetapan Allah. Artinya, dia selalu mengajak kepada manusia kepada jalan kesesatan. Kecuali gitu, nafsu yang sudah dirahmati oleh Tuhan. Maka dia akan mencari apa yang diinginkan oleh akal, yang dibimbing oleh ilham, gitu. Roh, gitu, yang dibimbing oleh wahyu. Maka dia mengikuti. Dia memberi semangat perjuangan kita. Inilah yang harus kita ketahui. Jangan sekali-sekali gitu, kita itu meletakkan kedudukan kita itu sebagai orang yang lemah, gitu. Artinya orang yang lemah itu
bisa kita mengatakan bahwa kita tidak mengetahui sesuatu pun tentang hukum ini. Itu jangan. Maka katakan dan bersikaplah bahwa kita itu sudah belajar dan kita sudah mengetahui. Tinggal aplikasinya kita sanggup atau tidak sanggup. Tapi katakan bahwa kita sudah tahu, kita sudah mengenal jati diri kita. Nah, setelah ini maka di mana setiap kita melakukan yaitu perwujudan dari apa yang telah Allah perintahkan di dalam Al-Quran maupun dalam Al-Sunnah, maka apapun hasilnya kembalikan kepada bahwa ini adalah garis ketentuan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian dari iman. Kita berjuang, hasilnya itu difinishing oleh iman. Di dalam iman itu ada apa? Qada dan qadar. Ketetapan yang harus diterima. Ketetapan yang harus diterima. Nah, ini yang kita harus tahu. Dan jangan pernah menyesal. Mau salah, belum tentu kesalahanmu itu tujuan daripada Allah menjadikan peristiwa itu. Belum tentu. Bisa jadi Allah itu menjadikan itu adalah sebuah pelajaran bagi yang akan datang. Ada enggak yang mengambil, yang menghujat orang yang pernah salah? Ada enggak? Kemarin itu di TV itu di YouTube, bukan di TV. Di YouTube itu ada yang mengatakan katanya si A ini seperti Fir'aun. Artinya kesalahannya di Fir'aun itu akan dijadikan pelajaran bagi orang yang akan datang kemudian. Nyambung. Tidaklah aku ciptakan peristiwa-peristiwa yang lalu melainkan untuk orang yang akan datang kemudian. Tidaklah ditetapkan di dalam Al-Quran kejadian-kejadian yang orang-orang terdahulu melainkan untuk pelajaran bagi orang yang akan datang kemudian. Artinya siapa yang jadi pemain inti ini di dalam kehidupan semesta alam ini? Siapa yang jadi inti? Umatnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kalau kita tidak mau mengetahui tentang ini, lalu kita bersikap kembali kepada orang-orang yang jadi percontohan terdahulu, betapa lemahnya. Ambil, selalu mendekat kepada Allah. Mohonlah kelebihan itu, kapasitas itu, dan segala. Memang kita diberikan umur yang pendek, tapi dengan cara Allah itu melipat gandakan amalan-amalan itu dengan segala macam keistimewaan yang diberikan oleh umatnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, apakah sudah tidak ada percontohan lagi? Pergeseran era itu ada pergeseran kejadian. Kejadian yang dulu dengan kejadian sekarang yang nilainya ini sama-sama kafirnya itu beda. Pergeseran yang terdahulu dengan pergeseran sekarang yang nilainya itu syirik itu ada beda. Sekarang ini pilihannya lebih banyak, aplikasinya lebih banyak. Syirik-syirik sekarang ini kita sudah diajarin oleh teknologi. Tapi ingat satu, Allah itu akan mengampuni seluruh dosa manusia kecuali syirik. Itu pegang. Kalau kalian adalah sebagai orang yang menuntut ilmu, pegang. Jangan pernah pesimis, tetap berkiprah. Bagaimana kita bisa berkiprah? Apa yang bisa kita lakukan? Berkiprah. Ingat, Allah akan mengampuni seluruh dosa manusia kecuali syirik. Ingat itu, jangan pesimis. Sebagaimana Allah itu merencanakan seluruh manusia ini sebagai ahli surga, kecuali yang tidak mau. Sama nggak? Nah, siapa yang tidak mau? Silakan hitung sendiri-sendiri. Saya kira itu nanti akan bisa kita buka lagi tanya jawab dalam memang tanya jawabkan. Mudah-mudahan kita pada malam hari ini akan menambah
Allah akan menambah wawasan kita, Allah akan menambah keyakinan kita, Allah akan menambah keilmuan kita, dan Allah ridho gitu. Hamba-hambanya yang terdahulu memberikan dukungan kepada kita dalam menuntut ilmu sebagai bentuk support. Rasul meridhoi kita, Allah meridhoi kita, orang-orang setelah Rasul yang sebagai jalan agama meridhoi kita sehingga memberikan dukungan kepada kita. Insya Allah kita selalu dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala, selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu dalam tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.